Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling Pasundan Nusantara. Sekarang buka subjudul lanjutan dari yang kemarin. Ini subjudulnya Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita sering mendengar ucapan-ucapan, kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun di saat kita mendapat kabar ada musibah. Karena sudah banyak orang berucap cuma hanya sebatas di mulut, jarang yang paham tujuannya apa, maksudnya apa. Ya, di shootingnya ini nih, Kemboja. Biasanya pohon kemboja banyak di makam-makam, di pekuburan-pekuburan, ataupun di taman pemakaman umum. Banyak tumbuh pohon kemboja. Sedangkan di kitab Kanahayan yang pernah saya baca dan saya sadur ke bahasa Sunda zaman sekarang supaya orang Sunda paham semua, dan saya sadur juga ke dalam bahasa Indonesia supaya orang-orang di luar Sunda pun semoga bisa memahaminya. Secara umum, intisari dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini artian secara umum, asal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, itu kan secara umum. Saya akan bukanya di Kanahayan. Kitab Kanahayan menyatakan seorang anak manusia itu ruhnya berasal dari Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, kutiupkan ruhku kepada janin. Nah, itu kan udah pasti ada kan. Di saat seorang anak manusia masih dalam kandungan, usia sekian minggu, sekian bulan, daging sudah bergumpal, maka ditiupkan ruhku, kata Gusti Allah. Satu persatu, secara perlahan saya buka pakai kitab Kanahayan. Yang kembali itu apanya? Yang kembali itu harus bagaimana? Nah, ini saya buka satu persatu. Oke. Sekarang yang terlihat dulu, saya buka jasad kita dulu, fisik kita, badan kita, jasmani kita. Badan kita ini terdiri dari 4 unsur alam. Adanya api, adanya angin, adanya air, dan adanya unsur tanah.
ada kopi. Berarti kita harus kembali dua-duanya, jasad dan ruh. Jasad kita setelah kita mati, jasad kita pasti hancur, ditelan bumi. Sudah bisakah kita mengembalikan unsur api yang ada di dalam tubuh kita kembali kepada apinya? Sudahkah kita mampu mengembalikan unsur angin yang ada di dalam tubuh kita ke angin? Maksudnya api dan angin ini kan kembali ke api angin yang ada di alam besar. Kita kan punya alam kecil. Sudah sanggupkah kita mengembalikan unsur air yang ada di dalam tubuh kita, yaitu di alam kecil, ke air yang ada di alam besar? Dan yang terakhir, sudah bisakah kita mengembalikan unsur tanah yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di alam kecil kita, dikembalikan ke alam besarnya, unsur tanah? Jika semua sudah dikembalikan, semua sudah sempurna pengembaliannya, kembali ke apinya, kembali ke anginnya, kembali ke airnya, kembali ke tanahnya, otomatis kita dituntut pertanggungjawaban. Api kita dituntut pertanggungjawabannya oleh api besar yang ada di alam besar. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat selama hidup dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Angin juga sama, dituntut, ditanya pertanggungjawabannya di hadapan alam besar. Apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan semasa menjalani hidup dan kehidupan di atas muka bumi ini. Air pun sama, ditanya pertanggungjawabannya. Tanah pun sama, ditanya pertanggungjawabannya. Jika tingkah laku dan perbuatan empat unsur ini, yaitu api, angin, air, dan tanah, tidak sesuai dengan alam besarnya, nah itu resiko. Berarti kita semua kena hukuman. Dihukum oleh api, dihukum oleh angin, dihukum oleh air, dihukum oleh tanah. Mungkin menurut ajaran leluhur-leluhur katanya siksa kubur. Acining api, acining angin, bayu, acining air, toya, dan acining bumi, tanah, sedang mendapatkan hukuman pertanggungjawaban semasa hidup menjalani kehidupan di atas muka bumi ini.
Nah, ini baru jasad loh, belum ruh. Tenang, nanti ruhnya di biasa jerit kedua. Setiap subjudul pasti dijadikan 2 video, biar tidak terlalu lama, biar simpel. Sudah siapkah diri ini menghadapi pertanggungjawaban kepada alam? Jika belum siap, jika masih berantakan hidup dan kehidupan kita, ayolah mulai kita merenung. Merenungi diri kita sendiri, merenungi diri ini. Semua kita renungkan, semua tingkah laku dan perbuatan kita selama ini, untuk menghadapi pertanggungjawaban nanti. Makanya kita jangan bangga dengan sesuatu yang kita miliki. Justru marilah kita merenung, diri ini banyak kurangnya, banyak jeleknya, banyak buruknya. Gak ada bagus-bagusnya lah. Mari kita renungkan. Saya kasih konsep dasar cara perenungan yang sederhana. Semoga yang menyimak video ini bisa mempraktekannya. Di saat kita akan tidur, mulailah kita merenung. Mulai kita bertanya kepada mata kita. Hai mata, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau perbuat selama mulai dari bangun tidur sampai sekarang akan tidur kembali. Nah, biarlah mata yang menjawab. Tugas kita cuma hanya bertanya. Setelah mata, kita tanya ke telinga. Hai telinga, apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau lakukan selama mulai dari bangun tidur sampai sekarang akan tidur kembali. Saya tanya lagi ke hidung. Hai hidung, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau perbuat selama mulai bangun tidur sampai sekarang akan tidur kembali. Tanya juga ke mulut, tanya juga ke tangan, tanya juga ke perut, tanya juga ke kemaluan kita, tanya juga ke kaki kita. Semua 7 anggota badan ini kita tanyakan apa yang telah dilakukan dan diperbuatnya selama mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali. Semoga saat perenungan-perenungan itu kita dikaruniai jawabannya dari Tuhan, dari Gusti Allah. Contohnya kata mata nih, saya dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, saya berbuat ini nih, jam sekian saya lihat cewek di motor. Cewek itu naik motornya ngangkang, pakai celana pendek, pahanya mulus banget. Nah, itu pengakuan jujur dari mata.
tulus semua, pasti mata akan menjawab dengan penuh kejujurannya. Mata tidak akan berbohong, telinga tidak akan berbohong, hidung tidak akan berbohong, mulut pun tidak akan berbohong, tangan kita pun tidak akan berbohong, perut kita tidak akan berbohong, kemaluan kita tidak akan berbohong, kaki pun tidak akan berbohong. Pasti semua dibuka, semua videonya. Tangan lakukan ini nih, ngaku dia. Justru itu, sebelum kita ditanya oleh malaikat di alam kubur nanti, marilah kita tanya-tanya dulu sekarang. Semoga bisa dipahami. Jika sudah dipahami, silahkan praktekkan. Cara simpel dan mudah dilakukan. Oke, cukup sampai di sini dulu video innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang bahas tentang jasadnya dulu. Nanti di video selanjutnya bahas ruhnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.